Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fauzan dan rekan saya Haidar Rashid dari tim AAA Telkom University. Sebelumnya, pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua pada produk kami yang bernama Geodax. selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan produk yang telah dibuat, yaitu Geodax. Kami terlebih dahulu ingin menjelaskan kenapa Geodax itu sendiri bisa terbentuk. Singkatnya, karena petunjuk arah yang berbentuk denah ataupun papan petunjuk yang diterapkan di berbagai lokasi yang ramai akan pengunjung yang seringkali tidak efektif. Nah, mengapa saya bilang tidak efektif? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika saya berada di ruangan yang besar, contohnya museum, petunjuk arah berupa papan petunjuk tersebut hanya ada di beberapa titik saja atau beberapa sudut ruangan saja. Begitupun denah. Jadi, ketika saya misal berada di suatu ruangan, lalu ingin berpindah ke ruangan lain, ketika saya lupa atau tidak tahu arahnya, yang pertama kali saya lakukan adalah mencari papan informasi petunjuk arah yang terdekat. Nah, lalu apa solusinya? Bagaimana memberikan informasi petunjuk melalui sebuah media informasi yang bisa diakses dari manapun dengan mudah? Pada zaman seperti sekarang ini, kebanyakan orang sudah menggunakan smartphone. Ketika bepergian kemanapun, pasti orang selalu membawa smartphone-nya tersebut di genggamannya. Maka dari itu, penggunaan smartphone sebagai media informasi petunjuk arah bisa menjadi sebuah solusi. Mungkin kebanyakan orang juga sudah tidak asing dengan hal seperti itu. Contohnya saja, ketika kita menggunakan Google Maps untuk mencari jalan ke tempat yang ingin kita tuju. Google Maps dipakai sebagai media informasi petunjuk arah salah satunya karena kita dapat dengan mudah menggunakannya yaitu melalui smartphone kita masing-masing. Namun, penggunaan aplikasi seperti Google Maps masih juga terbatas. Maksudnya terbatas, yaitu contohnya kita bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah ketika ingin mencari jalan dari satu kota ke kota lain, atau dari satu daerah ke daerah lain, tetapi kita tidak bisa menggunakan Google Maps jika kita ingin melakukan navigasi di dalam sebuah ruangan, atau dari satu ruangan ke ruangan lain. Dari permasalahan dan solusi yang kami dapatkan tersebut, akhirnya kami membuat sebuah aplikasi petunjuk arah dan informasi berbasis augmented reality pada Museum Geologi, yang mana dapat digunakan di dalam ruangan dan juga diakses melalui smartphone pengguna. Dalam pengembangannya, kami membuat aplikasi Geodax ini dengan konsep yang menarik namun tanpa menghilangkan tujuan dari aplikasinya sendiri. Kami menawarkan sebuah penunjuk arah yang dilengkapi dengan sebuah konten augmented reality untuk mengarahkan penggunanya. Kemudian mudah digunakan oleh pengguna namun tetap efektif mengatasi permasalahan dalam pencarian arah. Dan yang terakhir, tidak perlu menggunakan koneksi internet karena aplikasi ini berbeda dengan GPS. Kemudian, dalam pengembangan lebih lanjutnya nanti, aplikasi ini dapat diterapkan di berbagai sektor. Contoh, kita bisa menerapkan navigasi pada stasiun atau bandar udara. Dengan solusi tersebut, kita bisa mempermudah orang-orang yang ingin bepergian. Ketika misal, orang tersebut kesulitan dalam mencari gate penerbangannya atau dari peron berapa ia akan berangkat. Berikut ini adalah video demo dari aplikasi yang kami buat. Lalu ada juga sebuah video feedback dari pengujian oleh pihak Museum Geologi. Dari University of Telkom dengan mahasiswa Haidar dan Aris. Dan pagi hari ini saya ditemani mahasiswa dari University Telkom untuk menjalankan aplikasi berbasis Imersa dan Unity sehingga objek-objek yang ada di sini bisa dilihat secara live dari cloud ya, dengan menggunakan gadget ini sambil kita mengikuti marking ataupun lokasi-lokasi objek yang sudah ditandai ya. Untuk memudahkan informasi bisa dilihat dari itu, si ini langsung menunjukkan arah menuju daripada objek yang kita tandain sebelumnya. Hanya mempermudah user untuk mengakses ke lokasi objek yang mau kita tuju. Mungkin itu yang bisa ini, mungkin ke depan pengembangannya bukan hanya objek yang dituju tetapi suatu objek ketemu dia bisa mengeluarkan informasinya. Tambahannya paling itu ya, Itu tambahannya. Mungkin itu dari saya. Saya rasa ini cukup bagus dan diharapkan objek-objeknya nanti juga bisa dimasukkan ke dalam database lebih banyak objeknya. Mungkin dalam pemilihan objek. Oke ya.
Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.